Bisa dibilang ini seperti modifikasi kombinasi. Kombinasi ya, lotus kombinasi. Bahan utamanya seperti taman lotus yang ada di Iya, sini. jadi kita Benang memakai emas? benang emas. Jadi benang emas itu juga sebenarnya macam-macam dan juga ada benang emas yang dari zaman dahulu kala. Wah, dari zaman dahulu kala. Di Depok Cirebon bersama Manggil, mari kita melihat produksi songket dan hasil karya songket di Pesona Bari Songket di jalan arah Jalan JC ya. Ini Doper ini. Oke, mari kita lihat produksi songket yang akan kita lihat bersama Bella, owner daripada Pesona Bari Songket. Oke, assalamualaikum Mbak Bella. Ini adalah Bella, seorang pemudi, seorang gadis cantik yang berhasil melestarikan karya songket bersama mamanya. Ini Bella, apa saja yang ada di sini produksi songket kita, Bella? Oke, jadi dari Pesona Bari Songket sendiri semuanya lengkap di songket Palembang, ada dari songket lepus, songket kalbu, dan songket liman. Songket lepus itu songket yang penuh, jadi tidak ada jaraknya. Sedangkan kalau songket tabur itu tuh ada jaraknya, jadi ada sebagian yang tidak penuh dan sebagian yang penuh. Jadi di bagian titik saja. Sedangkan songket liman itu bisa dibilang backgroundnya tuh seperti ada ikatan. Oh, makna ikatan, bukan ikatan batin ya, ikatan gitu ya. Berapa jenis songket semuanya ada. Semua ada Indonesia. Di Kota di Depok ini semua jenis songket ada di tempat Pesona Bari Songket. Mari kita lihat, boleh dilihat songket-songket yang digunakan. Boleh, mungkin kalau dipermudah ini aja, ini songket Nah. lepus. Itu songket. Ini. Nah, itu lepus. Iya, ini lepus kan bisa dilihat ini penuh nih. Jaraknya juga cuma hanya sedikit, tidak sampai 1 jari. Gitu ya. Kalau seperti yang saya pakai ini, jaket yang saya pakai udah kekinian ya. Nah, Longket ini. dibuat jadi jaket. Jadi jaket. Ini motifnya limar. Limar ya, oh, Ada limar. seperti ikatan di belakangnya. Oke, ini songket bongket ya. Longket. Kalau yang ini jenis apa? Wah, Ini juga lepus. lepus juga ya. Ini Hasil betul lebih. ya. Nah, di sebelah ini kan ada. Oh, tapi motifnya lebih ke yang besar-besar gitu ya, enggak? Seperti yang itu ya. Iya, ini bisa dibilang ini seperti modifikasi kombinasi. Kombinasi ya, ini lotus kombinasi. Bahan utamanya seperti taman lotus yang ada di Iya, sini. jadi kita Benang memakai emas? benang emas. Jadi benang emas ini juga sebenarnya macam-macam dan juga ada benang emas yang dari zaman dahulu kala. Wah, dari zaman dahulu kala. Emas beneran dilepaskan dan dibuat jadi benang. Dibuat dari benang jadi benang songket. Ini juga itu yang biasanya diminati tuh kalau misalnya ada acara keluarga kan, wah songketnya mau yang emas asli. Ini yang paling diminati ya. Ada jenis lain, Mbak Bella? Oke, mungkin Ini atau yang lebih kekinian? Gaya apa dari sini? ya, Apa? ini lima. Ini lima. Dengan juga seperti ada jahit, Ada semacam motif backgroundnya ya, ikatan. ikatan kayaknya lebih dominan warna ke agak gelap ya buat Iya, saya. jadi kalau buat songket Palembang sendiri itu biasanya lebih suka warna merah. Oh, warna. Warna merah ataupun warna emas. Kan benang kita benang emas nih, jadi merah campuran emas. Gitu ya. Mungkin zaman dulu demam suka warna merah. Warna aja. Iya. Yang ini sendiri? Nah, ini benangnya platinum. Seperti platinum kan beda ya, beda kalau kena cahayanya beda. Tapi biasanya sih buat acara-acara besar seperti pernikahan tuh
suka yang kalau kena cahaya tuh bersinar. Lebih dominan ke mana nih yang pakai ibu-ibu atau umum, bisa remaja, bisa yang berapa tahun ke atas? Jadi biasanya sih kalau untuk acara pernikahan semuanya tuh kalau apalagi di Palembang ya semuanya selalu pakai songket. Oke. Tapi sekarang sih kayak udah era globalisasi, anak udah juga pakai songket. Pakai songket. Ini seperti yang saya pakai. Oke, ini kamera ini kelihatan cantik. Ini adalah perpaduan songket. Jadi ini jaket. Nah, jaket itu lebih cantik. Ini ada di jenis lain, ini semua jenis songket ada di Pesona Bari. Songket, mana dari songket Palembang. Ini juga sama ya Bella ya. Oke. Jadi kalau bisa 1000.com di Jepos, kalau ingin berkunjung sini bisa memilih di Pesona Bari dengan beraneka jenis songket. Bahkan ada yang kekinian, bisa pakai remaja seperti Bella ini, bisa dimodif, bisa menjadi pakaian yang untuk pesta, buat jalan-jalan, buat nongkrong. Wih, songket bisa buat nongkrong bisa. Songket bisa buat nongkrong. Seperti Bella ini kan kekinian nih. Longket yang bisa dimodif menjadi pakaian yang cukup diminati. Saya rasa di Palembang ini sudah mulai digemari pemirsa. Jadi silakan nanti kita berkunjung di sini. Bella ini adalah pengusaha dari mamanya juga yang sukses, yang turut melestarikan kelestarian songket di Sumatera Selatan khususnya di Palembang. Di Palembang ini sangat terkenal di songket. Jadi walaupun kita tidak bosan-bosan membicarakan songket, tapi songket inilah yang menjadi destinasi wisata yang mendukung Palembang. Salah satunya karya songket di Palembang. Oke, pemirsa, kalau ada yang mau lihat-lihat, silakan nanti bisa ke Mbak Bella. Bella ini biasa dipanggil apa? Bella ya. Mudah-mudahan yang sukses, pengusaha yang bisa meneruskan kelestarian songket yang ada di Sumatera Selatan dan di Palembang. Apa saja yang seorang sejarawan mengenai songket yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang atau di tempat kota lain, mohon dijelaskan kepada pemirsa Sriko.com dan Tribun News. Silakan Pak Edi. Baiklah, Pak pemirsa Tribun dan Sriko.com ya. Oke. Songket itu asal katanya sungkit. Kalau dulu ada kata bahasa disongsong dan dideket, ingat mengacu kepada bagaimana penemuan. Jadi bagaimana bahan bentukan, kemudian benang emasnya itu dimasukkan, lalu disongsong di sini, masuk di sini, songsong di sini, masuk di sini, songsong di sini. Berarti sungkit gitu ya? Ya, itu disongsong, diteket. Diteket itu artinya disulam. Tetapi bahasa diambil dari bahasa Melayu itu dari kata sungkit. Sungkit itulah yang akhirnya mengarah kepada sebutan cukit. Cukit itu artinya mendesain motif, kemudian dari motif yang dibuat di longsen itu benang panjang maksudnya, yang akhirnya menjadi bahan tenunan. Jadi setelah didesain atau dicukit tadi, dia ditenun tahap per tahap sampai selesai. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada masa-masa prasejarah, misalnya ada beberapa temuan arca, ada beberapa hiasan di candi-candi yang di Selatan, yang itu candi sekarang itu ada potongan-potongannya, terutama di Nyanyi misalnya. Di sana ada beberapa motif yang mengarah kepada bentuk songket. Lalu bentuknya seperti apa namanya, bambu muda itu apa namanya, puncak rebung itu. Nah, kemudian setelah songket kemudian menjadi benar-benar menjadi hasil kerajinan tangan itu setelah kedatangan Teguh
Jadi setelah masa Sriwijaya itu ada masa kosong, kemudian 1402 itu Tempo datang ke 1402 ya, Masehi. Masehi datang ke Palembang dalam titian muhibah ke wilayah-wilayah bawah angin istilahnya dulu. Nah, dia membawa. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.